Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sakifatul Hakiyah dengan NIM 12020600100 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal media pembelajaran biologi yang bertemakan penggunaan media video dalam pembelajaran biologi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Maryanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknik Pendidikan. Karena atas bimbingannya, saya dapat menyelesaikan analisis maupun sintesis jurnal ini. Nah, sebelum kita ke pembahasan, sini saya akan mengulas sedikit mengenai media pembelajaran. Apakah media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran itu adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi dari seorang guru kepada muridnya. Dan media pembelajaran ini sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Karena dengan menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran itu dapat membantu mahasiswa ataupun peserta didik lainnya dalam memahami materi yang diberikan oleh gurunya, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat dicapai. Nah, salah satu media yang dapat menunjang proses pembelajaran itu adalah media video, karena beberapa materi itu tidak dapat diamati secara langsung, terutama pada mata pelajaran biologi ini. Ada beberapa materi yang membutuhkan alat bantu atau media dalam proses pembelajaran, seperti pada materi sistem pencernaan. Baik, saja kita ke pembahasan intinya. Baik, untuk jurnal yang pertama yaitu dengan judul Kebutuhan Mahasiswa Terhadap Video Kontekstual sebagai Media Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Nah, jurnal ini ditulis oleh yang bernama Ashti Febliza Oktariani dan Zul Afdal. Nah, pada jurnal ini berisikan bahwa mahasiswa itu pada umumnya membutuhkan media pembelajaran. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, tentu mahasiswa membutuhkan media pembelajaran sebagai alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dan dalam hal ini sebaiknya dosen sendirilah yang merancangnya. Nah, kemudian video kontekstual itu cocok digunakan dalam mengajar materi perkuliahan. Mengapa? Karena konsep kontekstual yang diintegrasikan dalam bentuk video dapat memperlihatkan konsep materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mahasiswa itu menyatakan bahwa konsep kehidupan itu perlu diangkat sebagai media pembelajaran dalam bentuk video. Nah, dalam jurnal ini pada mahasiswa yang rumpun IPA itu menyatakan cocok, sedangkan mahasiswa yang rumpun IPS itu merasa belum terlalu cocok. Selanjutnya pada jurnal yang kedua, yaitu berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video pada Pembelajaran Biologi Terhadap Motivasi, Kemandirian, dan Hasil Belajar Siswa atau peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Luwu. Jurnal ini ditulis oleh Nirva, Yusminahala, dan Muhammad Junda pada tahun 2020. Pada jurnal ini menghasilkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran biologi dengan menggunakan media video dan tanpa menggunakan media video. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menghasilkan bahwa motivasi, kemandirian, maupun hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan menggunakan media video itu berada pada kategori sangat tinggi, serta mengalami peningkatan dibandingkan dengan tanpa media video yang berada pada kategori tinggi. Nah, mengapa demikian? Karena memang media video ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu media video pembelajar itu dapat menyajikan tampilan animasi, kemudian musik, gambar, maupun warna yang menarik siswa, sehingga siswa pun antusias untuk memperhatikan penjelasan yang dijelaskan dalam video pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita menginjak pada jurnal yang ketiga. Jurnal ini merupakan jurnal internasional yang berjudul Productivity of Online Learning Media for Student Disabilities in Biology Class During Social Distancing Pandemic. Jurnal ini ditulis oleh Risnita dan Dian Citrasari. Nah, pada jurnal ini menghasilkan bahwa kelompok belajar
dengan kombinasi teks video merupakan media pembelajaran yang paling efektif. Dengan dibuktikan dari nilai yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok teks saja maupun video saja. Sehingga media ini dipandang sebagai cara pembelajaran yang paling efektif dan juga memudahkan siswa. Kemudian pada penelitian ini juga membuktikan bahwa penggunaan media video dalam gadget lebih efektif daripada penggunaan teks saja. Namun hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kombinasi antara teks dengan video merupakan itu lebih efektif dibandingkan dengan hanya penggunaan media video pada gadget sebagai pedoman praktikum di madrasah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengelompokan hasil kajian. Dari ketiga jurnal yang sudah dijelaskan tadi, untuk pengelompokan hasil kajiannya, yang pertama, media video atau audio visual berhubungan dengan pembelajaran. Yang kedua, berhubungan antara media video dengan tingkat motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, berkaitan antara media video dengan gadget. Dan yang keempat, berhubungan dengan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama ini, bahwa media video atau audio visual berhubungan dengan pembelajaran, itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Febliza Afdal pada tahun 2015, Lubis pada tahun 2017, dan Saguni pada tahun 2006. Nah, jadi memang media video ini berhubungan dengan pembelajaran karena pada proses pembelajaran itu membutuhkan suatu media, dan salah satu medianya yaitu adalah menggunakan video pembelajaran. Nah, ini terdapat pada jurnal 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan antara media video dengan tingkat motivasi dan hasil belajar siswa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Artini Swadana dan Wiratini pada tahun 2019, Orza pada tahun 2019, Wahyuni Tias dan Wuryadi pada tahun 2018, serta Aziz et al. Pada tahun 2018. Nah, jadi dengan menggunakan video ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Terdapat pada jurnal 1 dan 2. Yang ketiga, berkaitan antara media video dengan gadget. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyana pada tahun 2016 dan Firdaus pada tahun 2018. Nah, jadi media video ini berhubungan dengan gadget karena gadget ini adalah suatu alat seperti laptop, notebook, dan handphone yang dimana proses belajar bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dinilai lebih praktis. Terdapat pada jurnal kedua dan 3. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan yang lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Papadoris dan Konstantino pada tahun 2017 dan Novianto, Juwenengsi, dan Roshidatun pada tahun 2015. Terdapat pada jurnal 1 dan 2. Baik, selanjutnya kita menuju kepada sintesis. Berdasarkan penelitian ketiga jurnal mengenai penggunaan media video dalam pelajaran biologi mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar, dan kemampuan berpikir kritis, baik itu dalam bidang rumpun ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, maupun bahasa. Ini menurut Artini, Surdana, dan Wiratini tahun 2019, Orza tahun 2019, Wahyuni Tias, dan Wuryadi tahun 2018. Kemudian, video pembelajaran atau media audiovisual itu juga dapat dikembangkan dengan melalui pendekatan, yang salah satunya itu adalah pendekatan pembelajaran kontekstual yang dapat menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas, di mana fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran disajikan dalam kelas untuk memudahkan peserta didik dalam memahami suatu konsep. Nah, pengembangan media pembelajaran yang menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya yaitu pengembangan video kontekstual dapat meningkatkan nilai rata-rata aktivitas higher order thinking skill atau HOTS mahasiswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Ini menurut Alice Sea tahun 2017, Hapsari tahun 2016. Nah, selain itu, sebagian besar mahasiswa pula menyatakan bahwa video kontekstual itu cocok digunakan dalam mengajarkan materi kuliah, terutama pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada penelitian lain yaitu
menurut Aziz et al. Tahun 2018 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan media video itu berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 83,79 dan 77,17. Nah, baik, selanjutnya kita menuju pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai celah penelitian. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daryanto tahun 2010, bahwa video itu merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individu maupun kelompok. Dan video ini juga merupakan bahan ajar non-cetak yang sangat kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Nah, maka celah penelitian yang belum terungkap dari ketiga jurnal ini yaitu bagaimana mengembangkan keterampilan tenaga pendidik, khususnya calon guru biologi, dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk video karyanya sendiri yang memuat gambar dan penjelasan yang menarik siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.